Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari Jumat ini insyaallah kita langsung lanjutkan pembacaan surah Al Imran ayat 78 sampai dengan 80 insyaallah. Mudah-mudahan sampai selesai khatam ya kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, untuk mengetahui quantum changing saya perlu mengajak saudara lagi. Ini setiap diamin putus ya. Saya perlu mengajak saudara-saudara semua untuk kemudian kembali ke matematika dasar tentang sedekah. Rumusnya sederhana saja. 10 dikurang 1 bukan 9. Tapi berapa? 19. Dasarnya manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang ngasih 1, Allah akan mulangin 10 kali lipat. Kalau kuantumnya terjadi hebat sekali, pengembaliannya bisa 700 kali lipat, ya. Bisa ba'i mi'ati di'fin. Bisa 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat, di sini 700, maka di sininya jadi 709. Bila mana saudara kemudian berhasil ngenolin 10 kurang 10, ini bukan 0. Kita jabarin ke bawah. Sini 0, tapi ini jadi 100. Saldo akhirnya 100. Kalau kebetulan atas kehendak Allah ganti 700 jadi berapa? 10 kurang 10. 0, tapi ini jadi 700. Ya, dikali 700. 7.000. Subhanallah. Betul ya? Ya. Dengan matematika ini saudara, bila mana saudara kemudian adalah seorang pekerja dengan gaji ya 13 kali toh. Lalu saudara gaji bulan keberapa gitu dikeluarkan. Gaji 3 juta, saudara nolin aja. Nolin. Maka dikali 10 sama dengan 30 juta. Masya Allah. Bayangkan yang jika saudara nolin adalah tabungan saudara. Saudara 10 tahun ngumpulin duit. Kumpullah misalkan 50 juta. Bismillahirrahmanirrahim, 50 juta ini saudara sedekahkan. Masya Allah jadi 500 juta. Kalau dikali 700 jadi berapa nih? Mungkin jadi 3,5 miliar kalau hitungan saya benar. Inilah peristiwa quantum changing ini. Lantas kemudian saya melakukan atas izin Allah itu. Dari pedagang asongan jadi gerobak. Gerobak kemudian sampai punya penghasilan 50.000 per hari. Kelak setelah saya menikah nanti,
kelak setelah saya menikah nanti, mudah-mudahan saudara ada yang berprosesi, ya berprosesi itu maksudnya berproses ya. Lebih daripada saya, umpama saudara tukang ojek. Lalu saudara berbisik kepada istri saudara, Dek, abang ngojek ya, nanti pendapatan abang berapa hari ini semua buat Allah. Kamu redo Dek? Insya Allah bang, saya redo, silakan abang kasih semuanya. Tapi kalau abang nanti nggak bawa duit gimana? Nggak apa-apa abang nggak bawa duit. Yang penting kita bakal tahu Allah yang nganterin duit. Kelak ketika saya berumah tangga dengan Hajah Maimunah, dialog seperti itu menghiasi rumah tangga kami. Saya sering bilang sama pedagang-pedagang, ente punya untung berapa? 50 ribu, 500 ribu. Pengen bawa pulang jadi 5 juta. Kalau pengen, bismillah. Jangan dibawa itu keuntungan. Bagiin aja udah. Asli kok. Ya peristiwa kan kemudian berjalan toh. Ini kan keadaan ini tidak terus menerus. Saya diuji lagi oleh Allah sehingga penghasilan balik lagi jadi 7 ribu. Ketika saya menikah tahun 99, saya ikut dagang ayam potong. Nah, cerita ini pagi ini akan saya share kepada saudara semua. Insya Allah. Sekaligus nanti cerita saya ketika kemudian dagang mie ayam. Rasa hormat saya buat teman-teman yang membantu saya di awal-awal perjuangan dulu. Mudah-mudahan saudara yang menonton ini mendapatkan berkah dari kisah ini. Insya Allah. Pemirsa, ada tetangga saya namanya Asep ya. Haji Asep, dia seorang kori juga. Dia anak seorang bandar ayam, Haji Mahyudin. Beliau kemudian bilang sama saya ngadep sih ke dia. Dia bilang, kok Asep Ipul namanya. Pul, ajak gua kerja dong. Gua pengen kerja nih. Apa dia bilang? Ayo Jam, kerja sama gua. Lo kan bisa nyetir kan? Bisa. Jam 3 pagi saya udah start tuh. Jam 3 pagi saya masuk ke kandang ayamnya Ipul. Kemudian masukin ayam gitu ke ada kotak merah tuh. Masukin ke situ, kemudian saya gotong. Masukin ke mobil Kijang Losbak, kemudian saya bawa ke pasar Grogol, pasar ayam. Sampai di pasar ayam, siap-siap untuk motong ayam segala macam. Subuh kami sholat berjamaah sama Ipul dan rombongan para pemotong. Habis sholat subuh, motong ayam. Satu ayam muda tuh, yang ayam 8 bulan apa gitu. Itu dipotong jadi 8, kemudian dianterin ke warung-warung Padang. Di antara restoran-restoran Padang itu ada yang kemudian incas dengan saya. Karena ada proses. Saya bilang be different. Jadi lo orang yang berbeda. Contoh misalnya gini. Kalau Anda mau ribet sedikit jadi karyawan. Coba bawa baju koko. Bawa kain. Yang bersih, yang suci. Yang kira-kira saudara main pakai baju itu, begitu sholat ganti pakai baju koko. Paham tidak? Ada satu pembeda. Ketika saudara ngadep ke Allah, bedakan. Saya seperti itu. Waktu dulu saya dibekali sama istri saya baju koko, pakai kain. Jadi begitu nganter ayam, kan nunggu bayaran kan, nunggu kwitansi. Sambil nunggu saya bilang sama kasir, saya izin sholat dulu. Beberapa kali saya dikenali sama mereka semua. Kalau Yusuf Mansur datang, anterin ayam, dia pasti ke atas sholat. Maka ketika kemudian saya tampil di televisi, rame tuh di restoran Padang tersebut. Itu bukannya tukang ayam yang nganterin ayam tuh. Ada di TV sekarang ya. Ya, tapi mereka pun akhirnya belajar gitu. Oh benar, ada begini. Maaf ya pemirsa, bukan berarti saya menunjukkan saya tuh dulu hebat. Ini ngajar. Emang kan saya udah bilang kalau ngajar deket-deket nih sama soal ria. Tapi demi Allah ya, kalau saudara melakukan ini, aduh hebat sekali saudara. Waktu mau pergi kita ngomong sama istri, Dek, bayaran dari Ipul itu 20 ribu. Padahal nyewa motor itu 20 ribu. Saya nyewa motor nih dari Cingkucan. Namanya Kucan, Cingkucan, ini adanya almarhum mertua. Saya nyewa 20 ribu. Tapi masalahnya bayaran dari si Ipul ini 20 ribu. Gimana caranya saya melengkapi penghasilan ini untuk mencukupi kebutuhan saya. Yang 20 ribu ini kita nawaituin sebagai sedekah. Siangnya kan kosong tuh saya dari jam 14 kosong. Saya pasang iklan tuh. Apa iklannya? Menerima servis panggilan. Jadi waktu itu saya nyerpis komputer gitu, hard disk.
Jadi kemana-mana saya bawa solder, bawa kemudian mainboard, bawa hard disk, bawa CD, Windows untuk kemudian jalan. Alhamdulillah, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ini. Kadang-kadang begitu kita datang, ada aja urusannya. Tapi semua bismillah pulang tuh bawa lebih, Termasuk ketika saya dagang pertama kali tuh ayam, ya, jadi tukang potong ayam, itu kan ada meja gede banget tuh. Jadi ada meja gede, di sini nih motong ayam yang sudah disembelih. Ini banyak orang-orang di sini. Si Ipul bilang begini nih sama saya, Jam, gua nggak bisa merenain buat lo nih. Lo, Sof, nanti berebut aja sendiri. Saya nggak ngerti maksudnya berebut tuh apa gitu. Rupanya kalau habis motong kan gini mejanya nih. Ya, nih meja seperti ini. Ayam di sini kan motong nih, habis potong taruh sini kan dibelah-belah tuh. Belah, geser. Rupanya restoran-restoran Padang itu tidak ngambil jeroan. Jadi pala, ceker, isi ayam tuh nggak diambil. Nah itu ditaruh di tengah. Peraturannya adalah setiap tukang potong yang terakhir, maka tukang-tukang potong lain udah siap-siap nyerbu. Karena ini menjadi milik bersama. Milik bersama. Saya waktu itu belum siap untuk ngambil ngambil barang sisa ini, ketinggalan. Mau bener-bener dah tuh teman-teman dah. Itu kan ada tukang bubur, tukang nasi goreng. Jadi mereka bantuin kalau saya dibayar 20.000, tukang bubur tuh nggak dibayar. Kenapa mereka nggak dibayar? Karena mereka bisa dapat itu gratis. Pemirsa yang dirahmati Allah, di hari pertama, subhanallah saya dipelonco sama mereka semua. Saya cuma disisain satu usus yang ngejuntai ini. Satu usus sama satu amplak. Subhanallah saya ingat benar. Satu usus, satu amplak sama satu jantung. Teman-teman pada ketawa aja tuh. Apa kata si Ipul? Jam, itu bagian lo tuh. Udah gitu bercanda nih orang-orang. Saya dikasih plastik yang merah, yang gede itu. Ya Allah, saya plastiknya segede gini, isinya segede gini. Tapi nggak apa-apa deh, masukin itu usus ceplet, masukin itu amplak ceplet, masukin itu jantung ceplet. Terus saya ikat, saya gini lurusin straight gitu kan ke bawah. Sehingga tuh cuma segini nih. Saya bangga tuh sama istri saya yang saat ini melihat ya. Saya bangga sama mertua saya, subhanallah aja murada ya. Saya pulang, pas pulang tuh motor saya pakai saya gini-gini nih. Alhamdulillah gitu. Buntelan ini. Dek, nih ini hasil kerja kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Lalu bagaimana dengan hasil usaha saya? 20.000 sama bayaran-bayaran orang. Ini kalau dikumpulin nggak jadi apa-apa juga gitu loh. Nggak bakal bisa mengubah keadaan saya. Jadi hasil ini udah buat Allah aja. Bahkan kadang-kadang saya bilang sama cingku-cancing, sabar ya, saya nggak bayar harian. Kenapa? Saya pengen sedekah gitu. Tapi kan saya ngomong sama yang punya sewaan. Kalau saya nggak ngomong dosa saya. Pemirsa saya ngomong, Cing saya nggak bayar 20 ya, sekali 5 hari, apa sekali 6 hari begitu. Supaya apa? Supaya anggaran buat sewa ini saya sedekah. Apa tujuan saya? Supaya saya kemudian bisa punya motor sendiri. Gitu. Nah saudara kalau mau melakukan ini akan terjadi quantum changing. Kuadrannya pindah. Ya, nanti setelah segmen ini kita akan cerita bagaimana ketika saya punya pengalaman jadi tukang mie ayam bersama istri dan mertua saya. Insya Allah ya, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Yusuf Masuk. Baik pemirsa, terus apa kesimpulannya buat saudara gitu? Izinkan saya cerita dulu lagi satu tentang tukang mie ayam. Saya jadi tukang mie ayam nih dengan pertolongan Asep teman saya, Sopat ya. Saya punya tempat di depan toko beliau untuk dagang mie ayam. Ada dialog menarik ya. Kira-kira dialognya bunyi begini. Kan gini ya, kalau ente jadi tukang mie ayam, bawa misalkan 100 mangkok. Untung kan bisa kita hitung dong. Kalau untung kira-kira 1.000, berarti ente punya untung 100.000. Supaya jadi quantum changing gimana? Satu hari lah dalam seminggu ente dagang buat Allah gitu loh. Satu hari dalam sebulan dagang buat Allah. Lebih cakep lagi, misalkan gitu. Ya udah aja bilang sama Allah, ya Allah, outlet pertama saya ini, engkau yang duluan deh. Saya nanti aja. Itu hebat sekali tuh. Bila mana saudara buka nih percetakan. Saudara buka misalkan es kelapa. Punya dong cita-cita kan supaya bisa punya 100 outlet. Supaya bisa punya 50 outlet. Supaya bisa punya 20 outlet. Caranya gimana? Yang satu dipur dulu.
Kasih dulu Allah di depan. Injek aja udah. Buat Allah ya udah. Kalau saudara belum bisa melakukan ini, lakukan dulu yang seperti saya bilang tadi. Dalam 1 minggu, jebret. Dalam 1 bulan, jebret. 1 hari. Gitu. Pak, Anda pekerja dalam 12 bulan, 1 bulan, jebret. Mesti begitu. Kalau nggak ngejajal yang begini, nggak akan terjadi. Ingat ya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa maksudnya? Iya dong, lu sedekah tapi zinanya jalan. Lu sedekah ngemplang duit jalan. Mana bisa ini berlaku? Nggak bisa. Syarat dan ketentuan berlaku juga di urusan apa? Wajib dan sunnah. Ini saudara. Kita bilang dah mancang tuh sama mertua. Kalau kita bawa duit hasil mie ayam kita ini, nggak bakal mengubah keadaan kita. Bismillah yuk. Kita dagang buat Allah. Insya Allah akan kasih cara-cara yang amazing buat kita. Supaya kita tetap makan, tetap minum dan berubah. Dan memang saudara, asal pulang tuh ya ada aja gitu makanan. Kak, semalam ada yang nganterin makanan, alhamdulillah. Subhanallah bener. Pagi-pagi, itu yang saya bilang. Ente gak usah takut deh, yang begini-gini rezeki dari Allah kok. Apa ente bawa duit, ente pasti bisa makan. Kalau Allah gak izinin, gak juga makan. Kalau ente gak bawa duit, ya ketika ente pulang, apa ente pasti gak makan? Enggak juga. Tetap aja semua izin Allah. Kalau emang izin Allah, lakuin aja dengan segenap keyakinan. Ada teman saya, Harry namanya. Mudah-mudahan beliau saat ini menonton. Beliau malah menyedekahkan seluruh isi kontrakannya. Seluruh isi kontrakannya. Yang kalau dicairin, menurut saya tidak nyampe 2 juta itu isi kontrakannya. Suatu saat dia datang ke saya, dia bilang, Ustaz saya pengen sedekah. Tapi saya pengen Ustaz sendiri yang ngambil. Saya tanya sama si Heri, mau apaan? Maksud lu mau sedekah apaan? Itu Ustaz, saya udah nazar, kalau anak saya lahir selamat, maka duit sisa saya melahirkan dan isi kontrakan saya buat Allah. Ketika kemudian kami terima tuh duitnya kira-kira 78 ribuan kalau tidak salah ya. Ditambah dengan inventaris dia, dipan, lemari, termos, piring, sama rak-raknya. Itu ada sesuatu yang menarik. Dia ngomong begini, oh iya lupa Sat, masih ada kipas angin, dia bilang. Kan anak nanya sama dia, ente kan istri baru lahiran. Istri ente kan baru lahiran. Terus di mana kalau ente kasur juga ente sedekahin? Masih ada tikar Ustaz. Begitu dia nyebut tikar, dia bilang, astagfirullah, lupa Ustaz, Ane masih punya kipas angin. Karena ngomonglah sama istri Ane biar kipas angin juga ikut disedekahin. Wah, luar biasa pemirsa. Saya kalau tega, si Harry ini gak bakal berubah. Justru saya ini harus nggak tega sama dia. Terbalik ya. Kalau saya nggak tega, saya tidak terima sedekah dia. Misalnya gini, jangan Her, ente sedekah aja yang 78 cukup kok. Gitu ya? Pemirsa, betul ya? Udahlah ya isi rumah mah nggak usah. Insya Allah ini cukup kok. Nggak bakal berubah juga si Harry yang kuantum. Tapi saya waktu itu bilang sama istri saya begini. Nih si Harry ini wajib papa terima sedekahnya. Supaya dia berubah. Terus saya nanya tuh. Tapi ntar dia gimana tuh? Pak, udahlah. Terserah Allah aja. Betul. Kira-kira berapa minggu dia datang nih ke rumah saya. Pada saat berbarengan ada teman saya datang. Terus saya puji di depan teman saya. Nih, ente jadi orang kaya nggak bisa kayak dia tuh. Dia sedekah sampai kipas anginnya tuh. Terus sahabat saya nanya begini. Kamu sekarang masih begitu rumahnya? Iya Pak, masih kayak gitu. Orang saya ngontrak kok. Sudah, apa kata teman saya? Ustaz, Anda transfer ke dia Ustaz. Berapa ente mau transfer? Anda punya transaksi nih. Insya Allah nanti keuntungannya buat dia. Tahu saudara, berapa transaksi keuntungan dia? 28 juta rupiah. Dan prosesnya 3 minggu bos. Subhanallah. Perjalanan menuju 3 minggu. Inilah perjalanan yang kemarin kita pelajari. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sanggup nggak Anda seperti si Harry? Kalau bisa, maka Anda akan mendapatkan quantum changing. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin deh. Dalam materi yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Saya masih pengen membahas tentang menjadi pengusaha. Ya. Kita belum membahaskan tentang adab, etika. Tentang hukum. Nah, kita coba nanti bicara adab, etika, hukum.
seseorang menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi staf, menjadi pekerja dari urusan halal dan haram. Sampai ketemu